saya Dwi Safitri dengan NIM 2032376 dengan mata kuliah metode penelitian yaitu dosen pengampu Dian Nisa Istofa, SPD MPDI. Baiklah, selanjutnya yaitu latar belakang. Penelitian etnografi adalah termasuk salah satu pendekatan dari penelitian kualitatif. Penelitian etnografi di bidang pendidikan diilhami oleh penelitian sejenis yang dikembangkan dalam bidang sosiologi dan antropologi. Penelitian etnografi pernah dilakukan oleh penelitian bernama Jonathan Kozol dalam rangka melukiskan perjuangan dan impian para warga kulit hitam dalam komunitas yang miskin dan terpinggirkan di daerah Bronx, New York. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan prinsip metodologi penelitian etnografi. Yang pertama yaitu mempertimbangkan tentang informan. Apa itu? Penelitian harus secara selektif dalam memilih informan yang akan diwawancari dan diteliti. Yang kedua yaitu mengerti informan. Di sini memiliki arti bahwa peneliti harus memperhatikan hak-hak asasi dan kepentingan dan sensitivitas. Selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan penelitian. Peneliti harus menyampaikan kepada informan sehingga mereka dapat membantu peneliti yang ada. Yang keempat yaitu melindungi privasi informan. Setiap kerahasiaan informan harus dilindungi. Yang kelima yaitu jangan mengklarifikasi informan. Maksudnya yaitu peneliti tidak boleh hanya memanfaatkan informan untuk mencapai tujuan penelitian, tetapi setelah penelitian selesai harus memberikan jasa. Yang terakhir yaitu memberikan laporan kepada informan. Setelah penelitian selesai, etnografer harus memperlihatkan atau melaporkan kepada informan. Selanjutnya yaitu masuk pembahasan kedua, prosedur penelitian etnografi. Seorang peneliti etnografi secara bertahap haruslah membuat rancangan dan melaksanakan penelitian dalam 3 tahap, yaitu yang pertama sebagai pengenalan lapangan, tahap kedua yaitu sebagai penelitian lapangan, dan tahap ketiga sebagai penulisan laporan akhir penelitian. Nah, di sini saya akan membahas pembahasan yang ketiga yaitu petunjuk umum pekerjaan lapangan. Yang pertama yaitu mempersiapkan instrumen, yang kedua yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi, yang ketiga yaitu menetapkan seorang informan, yang keempat yaitu pelaku atau subjek, yang kelima yaitu enkulturasi penuh, yang keenam mewawancarai seorang informan, yang ketujuh yaitu membuat catatan etnografis, yang kedelapan bahasa dan catatan etnografis, yang terakhir yaitu jenis-jenis catatan etnografis. Pembahasan yang keempat yaitu petunjuk ringkas wawancara. Wawancara umumnya disesuaikan dengan tujuan-tujuan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Apabila memungkinkan selama proses wawancara mendalam dalam penelitian etnografi dilakukan perekaman secara audio dan segera setelah itu transkripsi untuk kemudahan proses analisis tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan kelima yaitu dokumen lokasi. Secara umum, dokumen lokasi dapat diartikan sebagai dokumen yang berisi informasi lokasi atau posisi suatu objek atau wilayah, baik dalam bentuk data tekstual, peta, koordinat, maupun data visual lainnya. Dokumen ini menjadi referensi penting dalam menyatakan posisi geografis, administratif, maupun legal suatu tempat. Dokumen lokasi adalah bagian dari sistem administrasi pertanahan yang bertujuan untuk menyediakan data posisi dan hak atas ruang secara tepat dan akurat. Pembahasan keenam yaitu analisis. Secara umum analisis adalah proses memecah suatu objek atau fenomena menjadi bagian-bagian kecil untuk dipahami struktur, fungsi, dan hubungan antar komponennya. Dalam penelitian etnografi, proses analisis dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Jadi, peneliti tidak menunggu semua data terkumpul baru menganalisis, tetapi melakukannya secara terus-menerus. Baik, di sini kita masuk pembahasan ketujuh yaitu interpretasi adalah langkah krusial dalam penelitian kualitatif yang mengarahkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam, bukan sekedar menggambarkan. Interpretasi memungkinkan peneliti untuk menghubungkan data dengan teori dan konteks budayanya sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kaya.
Selanjutnya masuk pembahasan yang terakhir, yaitu pelaporan temuan. Pelaporan temuan adalah proses penyampaian hasil penelitian dalam bentuk sistematis, logis, dan terstruktur agar dapat dipahami dan digunakan oleh pembaca atau pengguna penelitian. Pelaporan temuan dalam etnografi memiliki bentuk khas yang berbeda dari pelaporan penelitian lainnya. Dalam konteks Indonesia, pelaporan ini bertujuan untuk merepresentasikan budaya lokal secara autentik. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan tadi, peneliti etnografi merupakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami budaya, perilaku, dan pandangan hidup suatu kelompok masyarakat secara mendalam dan menyeluruh. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung peneliti dalam kehidupan sosial. Subjek penelitian melalui observasi, wawancara, dan pencatatan etnografis. Dengan demikian, etnografi tidak hanya memberikan gambaran faktual tentang kehidupan suatu komunitas, tetapi juga membantu membangun pemahaman lintas budaya secara empatik dan ilmiah. Terima kasih. Saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.